Untuk firman-Mu yang seperti terus mana Tuhan tenang nuna nanya seperti itu dan manis dan atuh nunjukin firman Tuhan tertulis dan manis toh dan tuh anak Tuhan dan manis tutus dan manis dah dan atuh nunjukin firman Tuhan tertulis dan manis kasih tentu nak Tuhan nih dan manis dan atuh dan muyuin firman Tuhan tertulis dan manis dah tentu anak Tuhan manis anak Tuhan manis anak Tuhan yang manis. Ya, shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan saat ini akan kita hayati dan baca di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesus, tentu kita semua tahu tentang telur dan juga balon. Ya, kedua benda ini sama-sama rapuhnya. Ketika kita memegang telur, maka kita juga akan berusaha berhati-hati supaya telur ini tidak pecah. Demikian juga ketika kita memegang balon. Kita akan menjaganya supaya balon ini juga jangan sampai jatuh atau terkena benda tajam, sebab nanti akan pecah. Telur dan balon sama-sama rapuh. Ketika telur itu jatuh atau terkena benda keras, maka dengan mudah dia akan pecah. Demikian juga dengan balon. Terkena benda tajam sekecil apapun, dia juga bisa meledak dan pecah. Nah, tetapi saudara-saudara, ada bedanya antara telur dan balon. Bedanya apa? Bedanya jika balon itu berisi udara, sedangkan telur berisi cairan. Itu bedanya. Dan perlakuan mereka pun akan berbeda ketika keduanya sama-sama kita panaskan di atas api. Ketika kemudian balon itu kita dekatkan dengan api atau kita panaskan dengan api, maka dia akan meledak dan ya selesai. Tetapi berbeda dengan telur. Ketika telur itu dipanaskan, maka telur itu lama-lama justru akan semakin mengeras. Dan di dalamnya akan menjadi matang dan keras. Itu bedanya telur dan juga balon. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dari perumpamaan ini kita bisa melihat, kita bisa mempelajari, kita bisa tahu bahwa meskipun sama-sama rapuh, tetapi isi di dalamnya itu membedakan perlakuan yang akan diterimanya. Sebagaimana firman Tuhan saat ini
menolong kita juga untuk memahaminya melalui ilustrasi telur dan balon tadi. Di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kok bisa? Ketika ada berbagai-bagai persoalan, ada berbagai pencobaan, kita diajak untuk berbahagia sebab Yakobus mengatakan semuanya itu akan menghasilkan ketekunan. Karena itu, ketika kita semua sama-sama memiliki kerapuhan yang sama, maka persoalan itu kita anggap sebagai api. Apakah itu kemudian menguji kita semakin keras, semakin kuat dalam artian demikian, atau justru kita akan meledak dan ya selesai. Sebab apa? Sebab Yakobus juga mengingatkan, dan ketika ujian itu membuat iman kita menjadi tekun, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi kemudian step selanjutnya adalah apakah kemudian api itu membuat kita semakin kuat dan kita membuktikan kualitas iman kita, menghasilkan buah yang matang, atau justru kita kalah dan meledak habis. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari setiap orang mengalami kerapuhan, setiap kita punya kerapuhan kita masing-masing. Tetapi hari ini Yakobus mengingatkan, isinya berbeda. Isinya tentu membuat kita semakin teguh dan beriman kepada Tuhan. Karena itu, apakah di dalam menghadapi setiap persoalan dan setiap kehidupan dan juga pencobaan yang kita alami, kita mengisi hidup kita melalui firman Tuhan atau hanya kosong udara saja? Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari tetap percaya dan tetap bersandar dan isilah hidupmu supaya ketika persoalan dan pencobaan itu datang, engkau tetap menjadi teguh dan semakin kuat. Isilah melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu saat ini Tuhan. Kami diajarkan untuk kuat melalui segala pencobaan yang kami hadapi. Bahkan melalui Yakobus kami diingatkan agar bersukacita. Meski kami tahu Tuhan bahwa kami rapuh, sehingga kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi syukur kepadamu melalui sabda-Mu saat ini Tuhan juga mengingatkan kami bahwa ketika kami berada dalam pencobaan itu membuat kami semakin tekun di dalam iman percaya kami, sehingga ketekunan itu berbuahkan buah yang matang dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa tekun dalam iman percaya kami, dan sungguh justru melalui persoalan dan kehidupan yang kami hadapi, itu menguatkan kami dan meneguhkan kami. Karena itu Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya kami tetap setia dan teguh berpegang dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mungkin ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada pencobaan yang saat ini juga sedang saudara rasakan. Tapi ingatlah, justru melalui itu semua, kita semakin beriman kepada Tuhan, semakin tekun. Dan ketika tekun, kita berbuah-buah yang matang. Karena itu tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.